갖춰지지도 않았구나. 좀 우리가 생각해야 될 부분을 좀 보고 또 힌트를 좀 얻은 것 같습니다. Lagi! Lagi Mama! Lagi! Indonesia, good luck! Good luck Indonesia! Vietnam menang tipis 1-0 atas tim junior Indonesia di Piala AFF 2024 meski diuntungkan bermain di kandang. Pelatih Kim Sang-sik mengaku malu dengan hasil tersebut. Sementara fans Vietnam kecewa karena skuad senior gagal tampil dominan melawan tim muda Indonesia yang bermain penuh semangat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat kabar menarik dari Timnas Indonesia. Jangan lupa juga sambil ngopi agar makin nyaman menonton video kami. Dukung terus sepak bola Indonesia. Laga sengit dan menegangkan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di babak penyisihan Piala AFF 2024 telah usai digelar. Pertandingan yang berlangsung pada Jumat malam 12 di Stadion Viet Tri, Vietnam, menghadirkan perlawanan sengit dari skuad muda Indonesia sebelum akhirnya tuan rumah Vietnam mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0. Gol tunggal Vietnam dicetak oleh Nguyen di babak kedua, memanfaatkan bola rebound dari Mister Gawang. Namun, kemenangan ini tidak dirayakan penuh sukacita oleh tim Vietnam maupun para pendukungnya. Sebaliknya, pelatih Vietnam Kim Sang-sik memberikan komentar yang mengejutkan dengan menyatakan rasa malu atas performa timnya. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad The Golden Star langsung mengambil inisiatif menyerang. Dengan dukungan penuh dari ribuan pendukung di stadion, Vietnam mendominasi penguasaan bola dan melancarkan serangan demi serangan ke pertahanan Timnas U21 Indonesia. Namun di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, lini belakang Garuda Muda tampil sangat solid. Kiper utama Indonesia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang emas Vietnam. Strategi pertahanan yang rapat berhasil membuat para pemain Vietnam frustrasi, bahkan meskipun mereka menguasai hampir 70% penguasaan bola di babak pertama. Hingga babak pertama berakhir, skor masih imbang tanpa gol, 0-0. Pelatih Shin Tae-yong mencoba memutar strategi dengan memasukkan beberapa pemain pengganti untuk menambah daya gedor. Permainan Indonesia pun mulai lebih hidup, dengan beberapa peluang emas yang hampir berbuah gol. Meski begitu, Vietnam tetap menjadi tim yang lebih mendominasi jalannya laga. Gol kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke-73 melalui aksi Nguyen. Berawal dari bola rebound yang membentur Mister Gawang, Nguyen menyambarnya dengan tendangan keras yang tak mampu dihalau kiper Indonesia. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan Vietnam atas skuad Garuda Muda. Meskipun Indonesia mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan di sisa waktu pertandingan, solidnya pertahanan Vietnam membuat skor tetap bertahan 1-0 hingga wasit meniup peluit panjang. Pasca pertandingan, pelatih Vietnam Kim Sang-sik memberikan komentar yang mengejutkan. Ia mengaku tidak puas dengan performa timnya meski berhasil memenangkan pertandingan. Saya merasa malu dengan hasil pertandingan ini. Kami bermain dengan skuad terbaik kami, para pemain senior yang sudah berpengalaman di level internasional. Namun, kami hanya mampu menang tipis 1-0 melawan Indonesia yang mayoritas pemainnya berusia 21 tahun. Ini sungguh memalukan, ungkap Kim Sang-sik dalam konferensi pers usai pertandingan. Komentar ini menjadi perhatian publik, terutama di Vietnam, di mana sebelumnya para pendukung mereka begitu percaya diri bahwa tim nasional mereka akan menang besar atas Indonesia. Tak hanya pelatih, para pendukung Vietnam pun meluapkan kekecewaan mereka melalui berbagai platform media sosial. Banyak yang merasa malu dengan kemenangan tipis tersebut, terutama setelah ekspektasi tinggi yang sudah mereka bangun. Kami bermain di kandang sendiri dengan skuad terbaik melawan tim muda Indonesia. Tapi hasilnya hanya 1-0, ini mengecewakan, tulis salah satu pendukung Vietnam di Twitter. Pendukung lainnya bahkan menyebut bahwa performa Vietnam di laga ini adalah salah satu yang terburuk, meskipun mereka keluar sebagai pemenang. Jika seperti ini, bagaimana kami bisa berharap untuk menang di babak berikutnya? Tim ini perlu banyak perbaikan, ujar seorang fans di media sosial.
Di sisi lain, meskipun harus menelan kekalahan, timnas Indonesia mendapatkan banyak pujian atas performa solid mereka. Bermain dengan mayoritas pemain muda, mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada Vietnam yang tampil dengan kekuatan penuh. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan rasa bangganya terhadap para pemain meski hasil akhirnya tidak memihak mereka. Saya bangga dengan perjuangan para pemain. Mereka telah memberikan segalanya di lapangan. Ini adalah pengalaman berharga bagi mereka untuk terus berkembang di masa depan, ujarnya. Dengan hasil ini, Vietnam memperkuat posisinya di klasemen sementara grup. Sementara Indonesia harus bekerja lebih keras di laga-laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Meski kalah, performa Indonesia menunjukkan bahwa masa depan sepak bola tanah air memiliki potensi besar. Generasi muda ini diharapkan bisa terus berkembang dan membawa prestasi di ajang internasional mendatang. Pertandingan berikutnya akan menjadi penentu bagi kedua tim. Akankah Vietnam mau memperbaiki performanya dan mampukah Garuda Muda bangkit dari kekalahan ini? Mari kita nantikan perjalanan mereka di Piala AFF 2020 mendatang. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through.